dengan pengenalan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, menerusi penghayatan nama-nama Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Bari. Allah Subhanahu wa taala Al-Bari. Nama ini sebagaimana nama-nama yang sebelumnya pun telah disebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut dirinya sebagai Al-Bari, Al-Khaliqul Bari. Apa makna Al-Bari? Secara bahasa, Al-Bari berasal daripada kalimat Bara'a. Bara'a maknanya adalah membuat sesuatu daripada asalnya yang paling awal sekali. Itu namanya Bari. Kita pada kesempatan yang lepas telah berbincang. Nanti ada suara yang tak ini ya. Pada kesempatan yang lepas kita baru saja berbincang tentang makna kalimat nama Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta. Kita telah jelaskan bahwa makna kalimat Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam kumpulan spesies tertentu. Itu makna Al-Khaliq. Adapun Al-Bari secara amnya memang bermakna mencipta juga, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tapi perbezaan antara Al-Khaliq dengan Al-Bari, Al-Khaliq adalah menciptakan dalam bentuk kategori spesies-spesies tertentu. Akan tetapi Al-Bari bermakna adalah Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya daripada asas material yang paling awal sekali. Itu makna Al-Bari. Sebagaimana Imam Al-Halimi mengatakan bahwa Al-muradu bil bari qalibul a'yan, ay annahu abda'al ma'a wat turaba wal ma'a wal hawa la min syai' thumma khalaqa minha al-ajsam al-mukhtalifah. Makna daripada Al-Bari adalah, kata Imam Al-Halimi, seorang ulama besar, ahli hadis, pakar sejarah dan pakar bahasa juga, yang dimaksud dengan Al-Bari adalah qalibul a'yan. Allah Subhanahu wa taala membentuk segala sesuatu, seluruh makhluk, ay annahu abda'al ma'a wat turaba wal ma' wal hawa la min syai'. Maknanya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan 4 elemen yang paling asas bagi benda-benda yang ada di dunia ini. Jadi, apa 4 elemen itu? Yang pertama adalah air, wat-turab dan tanah, lalu api, dan yang keempat udara. La min syai', dari zero, maknanya dari zero Allah Subhanahu wa taala buat benda-benda material yang paling asas terlebih dahulu. Dan para ulama zaman dahulu tuan-tuan mengatakan bahwa asas materi segala sesuatu yang berbentuk fisikal sekarang ini adalah 4 perkara itu. Ini adalah asas yang paling rendah, yang paling awal sekali. Sebelum jadi batu, sebelum menjadi haiwan, sebelum menjadi tumbuh-tumbuhan, maka yang paling asas sekali Allah ciptakan adalah 4 elemen ini. Yang pertama air, api, tanah, dan angin. Ini bahasa ulama zaman dahulu, teman-teman. Mungkin kalau bahasa pakar fizik zaman sekarang sudah berbeza bahasa mereka. HO2 ke, saya pun tak ingat bagaimana. Bukan bidang saya, nanti saya sebut pun salah, jadi bahan tertawaan pula.
Zaman dahulu ulama mengatakan ini adalah sebenarnya bukan Islam yang bagi tahu perkara ini, akan tetapi ini merupakan pengaruh daripada pemikiran falsafah Yunani sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Para pemikir-pemikir Yunani dari era sebelum Plato lagi, mereka telah mengatakan bahwa alam semesta ini asalnya adalah 4 elemen ini. Bahkan ada lagi yang mengatakan ada tambahan satu lagi, ada 5 elemen. Kalau tuan-tuan belajar fisik, mungkin tahu sejarah perkembangan perkara tersebut. Intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat segala sesuatu berasal daripada materi yang paling sederhana sekali, yang paling simple sekali. Dan Allah ciptakan materi tersebut la min syai', bukan tanpa bahan apa-apa. Maknanya sangat kreatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan benda yang paling asas ni tanpa meniru dan tanpa bahan. Itu namanya disebut Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bari. Menciptakan daripada sesuatu yang paling menciptakan sesuatu dari zero, dari tidak ada menjadi ada. Jadi materi yang paling rendah kemudian berkembang sehingga menjadi alam yang kita tengok dan kita lihat pada hari ini. Summa khalaqa minhal ajsaman mukhtalifah. Daripada elemen inilah, 4 elemen ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian susun, pecahkan air, padatkan air misalkan, lalu menjadi ais. Lalu kemudian uapkan air tersebut menjadi benda yang lain, dicampur air dengan tanah dan berbagai cara proses yang lain, sehingga sedikit demi sedikit, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dengan proses sedikit demi sedikit selama 6 hari. Akhirnya jadilah alam semesta seperti yang kita lihat ini. Kalau kita tengok tuan-tuan perbincangan berkenaan dengan teori-teori berkenaan dengan penciptaan alam semesta ini, ada sebuah teori yang bernama creation ex nihilo. Tinggi sikit karena saya pun berbelit-belit sebutnya. Creation ex nihilo. Ex nihilo maknanya adalah from nothing. Ada satu teori mengatakan bahwa Tuhan ini diajarkan oleh sebagian agama. Mereka mengajarkan bahwa penciptaan alam semesta ini simple saja. Tuhan tinggal berkata jadi, terus jadi, tanpa ada bahan apapun. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tak perlu untuk menciptakan alam semesta ini ada benda-benda yang lain. Tak, tiba-tiba jadi, you jadi saja. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Teori ini bertentangan dengan sains dan bertentangan dengan pemikiran filosofi falsafah sejak dulu lagi hingga sekarang. Islam mengajarkan sekali lagi bahwa alam semesta ini memang berasal daripada kalimat kun fayakun, tapi bukan simple semacam itu. Islam mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan alam semesta ini menerusi proses yang sangat panjang dan menggunakan materi yang paling rendah terlebih dahulu, yang paling asas terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi alam yang sangat sempurna dan rapi seperti ini. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-7, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Ayat yang sangat jelas sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi. Kalau disebut langit dan bumi maknanya tuan-tuan adalah seluruh alam fizikal yang kita nampak sekarang ini, yang ada di dalam dunia, dalam bumi ini,
ataupun yang berada di alam luar angkasa sana. Di dalam atmosfer yang kita tengok sekarang ni, di atas tanah yang kita pijak sekarang ni, ataupun di luar angkasa sana, itu namanya adalah langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal ma', berada di atas air. Para ulama menafsirkan bahwa kana arshuhu 'alal ma', arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air, yakni ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan alam semesta ni, yang pertama kali Allah ciptakan, asal alam semesta ini adalah 2 perkara tadi, arsy dan air. Kita sudah bincang pada minggu yang lepas bahawa pertama kali Allah ciptakan makhluk adalah arsy, kemudian air berada di bawah arsy berikutnya. Para ulama kemudian menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan arsy di atas air ini menunjukkan, memberikan isyarat, kata Imam At-Tibi, seorang ulama hadis yang dinukil oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Beliau berkata, asyara biqaulihi wa kana arshuhu 'alal ma' ila anna al-ma'a wal 'arsh kana mubtada'a hadzal 'alam liqaunihi ma khuliqa qabla khalqis samawati wal ardh. Ucapan kana arshuhu 'alal ma' bermakna bahwa ini memberikan isyarat bahwa arsy dan air adalah materi yang paling awal untuk menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Itu karena liqaunihi ma khuliqa qabla khalqis samawati wal ardh, sebab arsy dan air diciptakan sebelum, sudah ada Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang lain. Jadi ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini bermula dengan materi yang paling rendah, yaitu air, dan materi-materi yang lain yang Allah tak sebutkan tapi jelas berada dan nampak secara pemikiran benda tersebut ada pada saat tersebut, diciptakan secara sedikit demi sedikit, lalu berkembang dan menjadi alam yang sempurna dan sangat rapi pada hari ini. Bukan dengan hanya berkata jadi, pada seketika itu juga jadi. Ini yang kemudian orang sains dia tak terima agama. Kenapa? Apakah tak masuk akal? Tak mungkin secara pemikiran, secara basic hukum fizik sekalipun, bagaimana boleh jadi tanpa materi yang paling yang membentuk alam tersebut tiba-tiba datang tu. Tapi Islam selari dengan sains, justru dia menjelaskan bahwa dia bermula daripada asas foundation yang paling rendah terlebih dahulu, kemudian berkembang dalam jangka masa waktu yang panjang sekali. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan itu semua dengan tujuan, sebagaimana yang kita sebutkan dalam minggu yang lepas. Penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang Allah ciptakan mesti ada objektifnya, ada tujuannya. Allah menciptakan alam semesta ini secara berperingkat, dari rendah menjadi tinggi, dari simple menjadi rumit, dari sederhana menjadi sempurna seperti sekarang ini. Ada objektifnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk melihat siapakah di antara kalangan manusia yang paling baik amalannya. Maknanya adalah Allah ciptakan alam semesta ini agar dia menjadi satu arena, satu pentas untuk manusia menunjukkan potensi sebenar dirinya, bahwa mereka adalah hamba Allah yang mampu menjalankan perintah dengan baik, kemudian menjadi khalifah-khalifah Allah di atas muka bumi ini. Lalu kemudian Allah akan melihat siapa di antara kita yang amalannya paling baik daripada orang lain.
bukan setakat siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat jahat, akan tapi Allah nak tengok siapa the best of the best, siapa yang paling baik. Jadi sedapat mungkin kita jadikan alam semesta ini, kehidupan kita di alam dunia ini adalah pentas kita untuk menunjukkan peranan kita yang paling baik yang boleh kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tuan-tuan, dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ni pun berperingkat-peringkat dan bermula daripada materi yang paling rendah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayyin afala tu'minun afala yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan daripada air segala sesuatu makhluk yang hidup. Seluruh makhluk hidup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan daripada air. Tapi ini berbincang tentang makhluk hidup yang berbentuk fizikal yang kita nampak sekarang ini, manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Akan tapi makhluk hidup yang lain yang tidak berbentuk fizikal, ayat Al-Quran juga menceritakan tidak hanya dibuat oleh api, tapi sebagiannya dibuat daripada air, tapi juga sebagiannya dibuat daripada api, sebagaimana yang berlaku kepada iblis, syaitan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Manusia diciptakan daripada tin. Tin adalah campuran daripada tanah dengan air, itu namanya tin. Tadi kita katakan ada 4 unsur kan, tanah, air, api dan udara. Manusia adalah kumpulan, campuran daripada tanah dengan api, digabung lalu kemudian menjadi manusia. Sementara syaitan diciptakan daripada jin, diciptakan daripada api. Ini merupakan menunjukkan ada unsur-unsur awal yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lebih sempurna, makhluk-makhluk yang lebih rumit seperti manusia dan lain-lain. Nah, inilah tuan-tuan perbincangan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bari, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Kalau kita nak menerjemahkan Asmaul Husna dengan satu kalimat saja, sukar kita untuk mendapatkan makna yang dalam ni. Kan kita sering mendengar Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, terus diterjemahkan sama ada dengan English ke, sama ada dengan Melayu ke. Kadang kita pun berfikir apa beza Al-Khaliq dengan Al-Bari. Macam dia juga pencipta. Akan tapi apabila kita mendengar penjelasan para ulama kita, para ulama yang menjelaskan makna-makna Asmaul Husna dengan lebih mendalam, dan kita boleh melihat perbezaan yang sangat dalam, yang sangat teliti apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya Al-Khaliq, pada masa yang sama juga menyebut dirinya Al-Bari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berbincang tentang penciptaan, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya sekali lagi dengan proses yang sangat panjang. Dan dalam proses yang panjang ini, Allah menciptakan pelbagai makhluk, sama ada yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Dulu manusia beberapa abad sebelum sekarang ni, mereka tak tahu pun adanya minyak, tuan-tuan. Minyak di dalam tanah. Kalau orang Arab zaman dahulu tahu minyak seperti yang mereka tahu sekarang, berbeza kehidupan. Mereka hanya tahu belum lama ini saja bagaimana kegunaan minyak di dalam tanah, kemudian bagaimana mereka explore perkara tersebut. Dan Allah juga menciptakan berbagai benda-benda yang lain, seperti emas, seperti diamond, seperti perak, besi, dan berbagai benda-benda yang lain yang terdapat di dalam tanah ini, di dalam tersembunyi di dalam tanah ini. Dan sebagian ilmu, ada ilmu tertentu yang mencoba sejak dulu lagi
mereka mencoba untuk meniru sebagian daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ada emas, mereka berusaha untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai dengan emas tersebut. Pertama-tama yang perlu ditegaskan adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan materi semua ini. Alam semesta ini telah sempurna sekali. Lalu kemudian manusia mencoba untuk menciptakan materi-materi tersebut, bahkan meniru benda-benda tersebut, dan sampai sekarang mereka tak mampu untuk menciptakan menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak mampu menciptakan benda baru yang tidak atau belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah mereka combine benda ni dengan benda ni, campur benda ni dengan benda ni. Akan tapi untuk cipta satu yang baru, mereka tak mampu untuk melakukan perkara ini. Karena ini telah menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Bari, yang sangat pencipta, yang sangat sempurna dalam menciptakan segala sesuatu. Pada abad pertengahan dulu, abad ke-5, ke-3, 4, 5 dan seterusnya, abad ke-3, 4, 5 Hijrah maksud saya, ada satu cabang ilmu tertentu yang bernama ilmu kimia. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kimia zaman sekarang berbeza dengan kimia zaman dahulu. Ilmu kimia ini adalah import daripada tamadun Yunani yang dibawa masuk oleh ulama-ulama Islam apabila mereka menerjemahkan kitab-kitab karangan falsafah ulama-ulama Yunani, falsafah Yunani sebelum itu. Mereka kemudian menerjemahkan buku-buku karangan Plato, menerjemahkan buku-buku karangan Aristotle. Kemudian mereka buang sifat-sifat pengaruh-pengaruh Yunani yang berbentuk mitos dan lain-lain. Lalu kemudian mereka kembangkan menjadi satu ilmu tersendiri bernama ilmu kimia. Zaman sekarang pun berkembang lagi ilmu tersebut, dan mungkin kita kenalnya sebagai chemistry dan lain-lain. Nah, ilmu kimia yang saya nak bincangkan ini adalah ilmu kimia yang diamalkan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam pada abad ke-4 hingga ke-7, ke-8 Hijrah pada zaman dahulu. Ilmu kimia adalah ilmu yang berusaha untuk meniru sebagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi concern dia orang adalah bagaimana caranya nak rubah besi menjadi emas. Itu yang jadi tujuan utama mereka. Mereka nak menjadi kaya dengan mudah sekali. Mereka nak kaya dengan mudah. Dan mereka kemudian berusaha untuk lakukan berbagai eksperimen. Besi ni kena campur dengan apa? Rendam berapa hari, simpan berapa hari, lalu berapa lama dia akan berubah menjadi emas, berapa lama dia akan berubah menjadi perak, berapa lama dia akan berubah menjadi benda yang lain. Batu ambil, lalu simpan dalam satu tempat tertentu, letak dia dengan cairan apa, dia berapa lama nanti dia akan menjadi diamond misalnya. Dan ini yang sering dilakukan oleh sebagian orang pada zaman tersebut. Mereka berusaha untuk menjadi kaya dengan mudah. Kalau zaman sekarang pun ada skim cepat kaya. Skim cepat kaya itu zaman sekarang pakai pelaburan, main forex ke, main apa lagi, share ke, dan lain-lain. Zaman dahulu skim cepat kaya orang-orang ini adalah dengan mengamalkan ilmu kimia ni, dan yang kedua dengan mengamalkan ilmu simia. Kimia dulu, nanti sekarang kita bincang simia, lepas diingatkan saya bincang tentang simia. Kimia adalah dia berusaha untuk merubah benda logam yang biasa atau batu biasa untuk menjadi batu luar biasa. Dan herannya tuan-tuan, ilmu yang sekarang, ilmu yang seperti ini pun karena tertulis dalam sebagian kitab-kitab Arab, lalu kemudian diterjemahkan juga ke dalam kitab bahasa-bahasa Melayu, sampai sekarang di sebagian tempat di Indonesia
masih mengamalkan benda-benda seperti ini. Benda-benda seperti ini. Di Indonesia tentu saya tak bincang di Malaysia, saya tak tahu sangat di Malaysia. Tapi di Indonesia, bahkan di sebagian pesantren-pesantren di Indonesia, tak semua kiai kan kiai, tak semua kiai ilmu tinggi, punya pegangan akidah kuat, lalu ilmu fiqh pun kuat. Tak ada sebagian kiai yang punya pesantren juga, lalu kemudian dia mengamalkan benda ini. Dia tawarkan kepada orang tertentu, awal nakta, invest kepada saya. Orang ini pun datang ke ayah saya dulu di kampung. Dia tawarkan kepada ayah saya, nak invest tak? Invest apa? Bagi saya duit untuk membeli beberapa ramuan-ramuan tertentu, za'faran ke, dia beli apa, minyak-minyak wangi tertentu, atau benda-benda tertentu. Saya pun tak ingat lagi apa yang ditawarkan. Lalu kemudian nanti kalau you invest duit ni, saya belikan benda ni, saya akan campur dia dengan besi, lalu saya akan simpan dia di satu tempat. Pada masa yang sama saya akan berzikir, bacakan benda tersebut dengan berbagai bacaan-bacaan tertentu. Dalam masa berapa bulan dia akan jadi emas. Bahkan ada juga yang tawarkan, dia boleh rubah kunyit, teman-teman. Kunyit, warna memang sudah cantik lah kunyit tu. Kunyit dengan benda yang seperti ini boleh menjadi emas dalam beberapa bulan. Dengan sekarang masih ramai orang percaya. Saya yakin nanti kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia nak investment pun boleh lah invest. Nanti ada orang dekatkan, Haji nak invest, saya boleh berikan Haji bukan cuma 1-2 gram emas, bertan-tan emas pun saya boleh buat. Maka sekarang investment dalam emas bagus kan tuan-tuan. Mata wang kita agak turun sikit, emas ni ada pilihan yang sangat baik untuk kita invest. Nah, ini adalah sebenarnya bermula daripada ilmu kimia pada zaman dahulu. Ilmu kimia pada zaman dahulu. Salah seorang tokoh yang terkenal mempunyai ilmu ini bernama Jabir Ibn Hayyan. Jabir Ibn Hayyan, kononnya dia adalah murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq, yang kata dia mendakwa ilmu ini diturunkan oleh Imam Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq adalah cucu Nabi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda Nabi SAW. Dia mendakwa ilmu ini berasal daripada Ja'far Sadiq yang ajarkan. Ini tak sembarang diajarkan oleh setiap manusia. Ini hanya diajarkan kepada manusia-manusia pilihan saja. Justru tak diajarkan di masjid, tak diajarkan di universiti. Ini hanya diajarkan secara talaqi saja. You jumpa I, bayar pengerasnya berapa, seekor ayam ke apa, nanti saya ajarkan ilmu ni. Ia boleh buat besi ni jadi emas, kunyit pun boleh jadi emas. Nah, Jabir bin Hayyan kemudian menulis buku-buku seperti ini. Kemudian dipelajari oleh ramai orang, ramai juga yang tertipu. Kemudian mereka berusaha mengamalkan apa yang ditulis dalam buku tersebut dan berusaha untuk menjadikan besi biasa menjadi emas. Dan proses seperti ini, apabila kita berbincang tentang sifat Allah Al-Bari, adalah berusaha untuk meniru atau menyaingi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Sehebat apapun ilmu kimia ini, kalaulah dia menjadi, maka benda tersebut tidak akan boleh menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Emas yang dia ciptakan akan berbeza dengan emas yang Allah ciptakan. Berlian yang dia buat akan berbeza dengan berlian yang Allah buat. Sebab perbezaan antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan buatan reaksi manusia, reaksi kimia yang mereka buat seperti itu. Antara seorang ulama yang sangat garang menentang perbuatan amalan ilmu kimia ini adalah Imam Ibn Taymiyah.
Imam Ibn Taymiyah dan ulama yang lain. Sebelum Ibn Taymiyah pun ada ulama-ulama seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syafi'i dan ramai ulama yang lain telah mengingatkan, jauhkan diri daripada ilmu kimia. Imam Abu Yusuf murid daripada Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, man talabal mala bil kimia aflas. Siapa yang nak kaya menerusi ilmu kimia ini, dia akan muflis, dia akan bankrupt. Sejak dulu lagi ulama ingatkan, jangan invest duit kita dalam ilmu kimia seperti ini. Lalu Ibn Taymiyah mengatakan, wal kimia asyaddu tahriman minar riba. Ilmu kimia ini lebih haram daripada riba. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya nak ingatkan, apabila para ulama berbincang buruk mengharamkan ilmu kimia, bukan ilmu kimia yang sekarang ada ni. Ada orang pernah message saya di Facebook, Ustaz, betulkah ulama Islam mengharamkan kita belajar ilmu kimia? Saya jurusan kimia pula. Saya belajar di universiti jurusan kimia. Macam mana saya haram belajar kimia ni? Saya katakan, awak jangan salah faham. Memang betul semua yang disebutkan tu haram, kimia haram ni. Tapi yang dimaksud adalah kimia yang kita bincangkan sekarang ni, bukan belajar ilmu kimia yang sekarang kita pelajari di universiti. Yang kita pelajari ilmu kimia sekarang ini, dia telah istilahnya telah dimurnikan. Ilmu tersebut memang asalnya daripada ilmu kimia itu juga, sebab laluan ilmu inilah dari Greek, dari Yunani, masuk ke dalam dunia Arab, lalu kemudian beralih ke barat. Dunia Arab adalah bangsa Arab, ilmuwan Islam adalah orang tengah antara tamadun barat dengan Yunani. Dari Yunani, kalau kita belajar ilmu kimia ini asal sekali daripada Yunani, pun penuh dengan mitos-mitos, cerita-cerita mengarut khayalan. Tapi Islam kemudian buang sebagian daripada mitos tersebut, namun sebagiannya masih tersimpan lagi. Ada lagi kepercayaan-kepercayaan macam tadi. Dengan campuran reaksi kimia tertentu, logam boleh berubah menjadi bentuk logam yang lain, benda berubah menjadi benda yang lain. Dengan zikir-zikir tertentu dia boleh menjadi mempunyai sifat-sifat berbeza. Ini pun diajarkan oleh ilmuwan Islam pada saat itu. Kemudian berpindah kepada barat, yang bentuk-bentuk supernatural ni dia buang, yang berbentuk mitos ni dia buang. Yang diambil adalah bentuk eksperimennya saja, benda-benda fisiknya saja. Justru mereka ajarkan kimia terlepas daripada mitos-mitos dan spiritual macam tadi. Kembali kepada perbincangan apa yang berlaku di kalangan umat Islam pada saat itu, ramai yang kemudian mencoba, yang tertipu dengan ilmu kimia, lalu kemudian mereka menghabiskan banyak duit untuk mengubah benda tertentu kepada benda yang lain dengan cara kimia tersebut. Dan kata Ibn Taymiyah lagi, wa amal kimia fahuwa al-musyabbih bil-zahabi wal-fiddatil makhluqain. Dia katakan ilmu kimia yang diamalkan oleh orang zaman tersebut adalah berusaha untuk meniru emas dan perak yang Allah telah ciptakan. Wal kimia la takhtassu bihazain. Kimia juga tidak setakat nak buat emas dan perak sahaja. Bal tasna'u kimia al-jauhar kal-lu'lu' waz-zabarjad. Bahkan kimia juga berusaha untuk membuat batu-batu yang mahal, macam permata dan macam berlian. Wa kimia al-masmumat. Dan kimia juga, kata Imam Ibn Taymiyah, berusaha untuk membentuk bau-bauan yang menyerupai bau-bauan makhluk yang telah diciptakan Allah. Allah menciptakan misik, lalu ramailah orang pada zaman tersebut yang berusaha untuk menciptakan bau seperti bau misik. Sekarang berkembang tuan-tuan, menjadi satu industri sendiri, yaitu industri parfum kan. Mereka mencoba untuk menciptakan bau tertentu dengan cara reaksi kimia, campuran benda-benda tertentu. Berkembang. Sebenarnya zaman dahulu pun orang Islam telah buat perkara tersebut. Kata Ibn Taymiyah,
Wa kimia al-masmumat, ada kimia bau-bauan juga, kal misik wal ambar wal warq. Zaman dahulu mereka berusaha untuk menciptakan bau yang sama dengan bau misik, padahal bukan misik. Mereka juga menciptakan bau yang sama dengan bau ambar, bau minyak wangi yang sedap, dan warq, bau bunga mawar. Mereka berusaha untuk menciptakan bau seperti bau itu. Wa kimia al-mat'umat, ada juga kimia mat'umat, rasa makanan. Zaman sekarang pun mungkin ada juga. Bagaimana rasanya supaya kalau benda ini diletak dengan benda ini, dicampur benda ini dengan benda ini, menghasilkan satu makanan yang rasanya macam kita makan daging ayam goreng, padahal bukan makan ayam goreng. Pada zaman dahulu mereka sudah buat. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa hiya batilatun tab'an muharramatun syar'an. Perkara tersebut adalah usaha batil dan diharamkan oleh syara'. Kalau mereka nak mencoba untuk meniru atau menciptakan, meletakkan diri mereka seperti Tuhan. Tapi kalau setakat seperti yang kita buat sekarang nih, setakat buat parfum, takkanlah kita wangi terus kita ambil bunga mawar kan? Kita buat minyak tertentu kita letak di baju kita, itu adalah satu amalan kimia yang dulu pernah dilakukan. Nah, kata Ibnu Taimiyah lagi, wal kimia minal ghash, kimia adalah bagian daripada penipuan. Fa inna Allah lam yakhluq syai'an illa biqada. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Wal khalqu la yasna'una misla ma khalaqa Allah taala, dan makhluk tak akan ada yang mampu menciptakan seperti mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang dilakukan oleh sebagian ulama kalangan pada zaman tersebut yang mencoba untuk meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka mencoba untuk menjadikan diri mereka seolah-olah seperti yang diciptakan oleh Allah. Namun apa yang mereka ciptakan tak akan pernah sama dengan apa yang Allah ciptakan. Dan ini yang kimia. Ada lagi yang namanya simia. Apa itu simia, teman-teman? Simia adalah satu ilmu tertentu, tapi lebih dekat kepada ilmu sihir. Dan di budaya kita pun kita sudah ada budaya ilmu tersebut, tapi kita mungkin tak sedar. Ilmu simia dengan nama yang lain pun disebut sebagai ilmu fathul matalib. Apa makna fathah matalib? Fathah matalib adalah kita membuka khazanah ilmu, khazanah harta gaib yang hanya boleh dibuka dengan amalan zikir dan dengan wangi-wangian tertentu. Itu namanya fathah matalib atau simia. Macam yang berlaku pada cerita Ahmad Al-Bab. Itu dia pergi masuk ke gua, tengok ini harta banyak. Milik siapa? Ada jin besar kan? Ada jin kan? Lalu katakan ini harta banyak, punya siapa? Ini punya Ahmad Al-Bab. Bagaimana kita boleh dapatkan harta tersebut? Dan sekarang pun ada. Sampai sekarang ada orang yang boleh menawarkan kita. Siapa yang nak invest juga, dia akan tawarkan kepada kita, invest kepada saya, nanti saya boleh bukakan satu khazanah harta yang tersembunyi di tempat tertentu, misalkan di Gunung Ledang yang tengah dijaga oleh Raja Jin dari negeri antah berantah di mana. Boleh kita ambil, tapi syaratnya adalah, ya benar, bagi duit saya dulu untuk beli apa? Untuk beli ramu-ramuannya, untuk beli minyak wanginya, untuk saya berzikir berhari-hari, untuk menundukkan khadam tersebut. Khadam ini artinya adalah jin penjaga tempat atau harta tersebut. Saya boleh tundukkan dia, saya boleh ambil harta tersebut, saya boleh berikan kepada Tuhan. Dan ini namanya fathah matalib, simia. Zaman dahulu sama seperti zaman sekarang, bermakna masyarakat kita masih tak berganjak kemana-mana, teman-teman. Ada sebagian masyarakat kita yang akalnya memang macam gitu.
yang dia tak boleh orang lain maju, dia tapi tak nak ikut maju, dia masih stay di situ juga. Dan sebagian orang tersebut adalah orang yang mungkin berpendidikan tinggi, tapi karena tidak mengetahui mana yang bagian yang benar-benar ilmu agama dan mana yang bukan ilmu agama, akhirnya mereka tertipu dengan perkara tersebut. Dan kebanyakan orang yang tawarkan benda ni, simia ni atau fatah matalib, adalah orang agama juga. Adalah orang agama, bukan orang yang bukan tak belajar agama, tak, mereka belajar agama. Dan sekali lagi, beberapa tempat di Indonesia, tempat saya, yang mengajarkan benda ini adalah di pesantren-pesantren tertentu. Ada pesantren tertentu di Jawa Timur ke, Jawa Tengah ke, yang mereka mendakwa saya boleh keluarkan harta gaib. Lalu kemudian siapa nak ambil, invest kepada saya. Kasih duit, bukan untuk saya, tapi untuk beli wangi-wangian tertentu ni, minyak wangi, buhur, asap-asap yang wangi itu. Dan untuk saya berzikir beberapa hari untuk tuntukan kadar. Dia pun datang kepada ayah saya juga. Saya pengalaman banyaklah perkara ini, tuan-tuan. Dan perkara berkenaan dengan simia dan kimia ni sempat marak dan hot sangat pada abad ke-10 dan 11 Hijrah. Ibn Taymiyah pada abad ke berapa tadi? Kira-kira 7-8 Hijrah sampai ke abad 10-11 Hijrah di Mesir dan di beberapa negeri yang lain hot sangat ilmu ni. Bahkan ada seorang ulama Mesir, pakar tasawuf. Kalau tadi Ibn Taymiyah nampak agak salafi sikit, Ustaz, ya salafi lah, saya tak nak dengar apa lah dengan ni yang ahli tasawuf ni. Seorang pakar tasawuf daripada Mesir bernama Abdul Wahab bin Ali Ash-Sha'rani. Dalam buku beliau bertajuk Lataiful Minan menceritakan bahawa sebagian pelajar, bukanlah ulama-ulama besar, pelajar-pelajar agama di zaman beliau sangat ramai yang tertipu dengan ilmu kimia dan simia ni. Mereka yang semula belajar ilmu agama, karena tertipu dengan benda ni, akhirnya menyimpang, akhirnya mereka ilmu agama tak dapat, dunia hilang, akhirat pun hilang. Dia katakan sendiri, teman. Padahal asalnya mereka berniat baik. Dia katakan, saya belajar ilmu ni bukan nak memperkaya diri, tak. Saya nak belajar ilmu ni sebab saya orang agama. Orang agama ni jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Saya nak kaya sendiri. Sekian cepat kaya lah. Saya nak kaya, justru saya perlu duit, tapi bukan dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang lain. Saya gunakan dengan ilmu tersebut. Kata Imam Syarani, siapa? Ada seorang guru beliau bernama Syekh Ibrahim Al-Maqbuli. Para ulama kemudian mengingatkan bahayanya ilmu tersebut. Antara lain guru Imam Syarani bernama Syekh Ibrahim Al-Maqbuli berkata, salah satu minan nas la yurja falahuhum listihkamil maqti fihim. Ada 3 kumpulan manusia yang tak akan pernah berjaya selama-lamanya, seumur hidup tak akan pernah berjaya. Di dunia tak berjaya dan di akhirat tak berjaya. Listihkamil maqti alaihim, sebab Allah sangat-sangat benci kepada mereka. 3 kumpulan manusia yang tak mungkin berjaya sebab Allah sangat benci kepada mereka. Siapa mereka? Pertama, man yuhibbul liwa, siapa yang mengamalkan liwa atau homoseksual, tak akan pernah berjaya di dunia dan akhirat, kata Ibrahim Al-Maqbuli. Allah benci sangat. Tapi sayang sekarang pun sudah mulai berkembang, tuan-tuan. Tengok cerita-cerita TV pun bimbang kita kepada anak-anak kita, sebab sebagian tokoh-tokoh mereka yang menjadi kesukaan mereka adalah pengamal homoseksual. Kita aktor atau aktris tertentu yang menjadi kesukaan anak-anak kita mengamalkan homoseksual. Masya Allah. Allah jauhkan keluarga kita, anak kita daripada perkara tersebut. Yang pertama adalah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, man yuhibbul liwa, yang mengamalkan homoseksual. Yang kedua, waman ya'malul kimia, siapa yang mengamalkan kimia macam tadi.
miskin cepat kaya versi zaman dahulu ni. Siapa yang kejar ilmu seperti ini, bahkan siapa yang invest duit yang macam ni, dia tak akan pernah berjaya. Yang ketiga, waman yuridu fathal matalib. Yang ketiga adalah orang yang menginginkan untuk mengambil harta gaib tadi. Kimia, harta gaib, termasuk orang yang tak akan pernah berjaya dan Allah sangat membenci mereka. Dan menariknya lagi kata Imam Asy'arani, ilmu kimia dan ilmu simia ni walaupun tertulis di dalam buku dan kitab, tuan-tuan, saya bukan setakat cakap saja, kitabnya saya punya. Saya punya kitab-kitab ni, saya simpan di Indonesia lah, saya tak bawa kemari. Saya tengok, saya baca apa kandungan buku tersebut. Sebagiannya dalam bahasa Arab, sebagiannya dalam Arab Jawi, dalam bahasa Jawi kita. Saya baca apa kandungannya. Dia katakan siapa yang nak seperti ini, siapa yang nak misalkan dapatkan harta seperti ini, maka amalkanlah perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, ambil minyak wangi ini. Yang kedua, buat macam ni. Yang ketiga, buat macam ni. Kalau nak buat emas, saya ingat kita ambil satu kertas yang terbuat daripada za'faran, yang dicampur dengan za'faran. Za'faran adalah satu minyak wangi terbuat daripada yang berwarna kuning macam emas. Simpan, lalu kemudian baca zikir ni berapa ratus ribu kali, puasa selama berapa hari, lepas berapa lama dia akan jadi emas. Itu pun kalau awam situ lagi lah. Walaupun ada syarat-syarat seperti ini, kata Imam Sya'rani, menjadi amalan para penulis ilmu kimia, walaupun kimia itu betul-betul sahih, dia katakan dalam kitab mereka tak tulis syarat sempurna. Mesti ada satu syarat yang tidak diletakkan di situ. Justru kita amalkan berkali-kali tak menjadi, apa yang kurang? Mesti ada yang kurang di situ. Begitu juga ilmu simia. Di Indonesia dulu ada seorang menteri yang diberhentikan daripada jabatan dia karena simia ni. Dia mengatakan ada harta tersimpan di Bogor. Satu tempat tertentu di tempat ni disebut sebagai tempat keramat. Di sini tersimpan harta yang sangat besar. Kalau kita boleh keluarkan harta ni, kita boleh bantu ekonomi Indonesia naik menjadi lebih tinggi daripada sekarang. Akhirnya tak menjadi juga. Nah, 3 orang ni, kata Ibrahim Al-Matbuli, siapa yang ada salah satu daripada 3 perkara ni, Allah tak akan berikan kejayaan dalam hidup dia, dan Allah pun sangat membenci orang tersebut. Justru itu kata Imam Sya'rani, waqad sa'altu Allah an yudli'ani ala hadzal ilm min ghairi tariqatil mu'tad. Kata Imam Sya'rani, saya pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya hakikat ilmu ni. Beritahu kepada saya hakikat ilmu ni, ilmu simia dan kimia ni. Apa yang sebenarnya berlaku? Kata Imam Sya'rani, fasami'tu hatifan yaqul, lalu ada suara berkata kepada saya, Iqra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sya'rani ini seorang sangat alim, teman, dan seorang yang tinggi ilmu syariatnya, ilmu tariqah dan hakikatnya. Dia juga terkenal sangat zuhud sekali. Beliau katakan, ramai orang datang kepada saya nak tawarkan, nak belajar tak ilmu kimia ni. Saya boleh ajarkan pada awak. Awak ni punya pesantren besar ni, nanti nak kasih makan guru dan murid-murid macam mana? Apa kata, saya ajarkan ilmu ni, awak kemudian boleh cukupkan keperluan mereka. Dia kata, minta maaf, saya tak nak belajar. Dan sejak kecil lagi, kata dia, saya tak suka dengan benda-benda macam ni. Padahal dia ahli tasawuf,
Dan yang mengamalkan ilmu ini pun kebanyakan ahli tasawuf pada zaman beliau. Tapi mana tasawuf yang Allah berikan jaga ke jalannya sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tasawuf yang sudah keluar daripada ketentuan ahli tasawuf itu sendiri. Kata Imam Syarani, apabila saya minta Allah beritahukan hakikat ilmu ini, saya mendengar suara berkata, baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Faqara'tuha, saya baca surah tersebut. Fa'alimtu anna hadzal ilm qad irtafa'a min al-qulub fasirrtu bidzalik. Lepas tu Allah seolah berikan ilham kepada saya yang mengatakan bahwa ilmu kimia yang macam gini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tak boleh diamalkan lagi. Jadi kalau ada orang yang kemudian datang kepada kita mendakwa dia boleh melakukan perkara tersebut, jangan percaya tuan-tuan. Kalau ada orang datang kepada kita, bahkan kalau tuan-tuan tengok di YouTube, Masya Allah ada orang ambil gambar. Ada seorang laki-laki duduk di Indonesia juga. Dia tinggal ambil je, masukkan tangan dia dalam kocek dia, keluarkan duit, keluar lagi duit lagi, keluarkan habis-habis duit. Mana lagi ada kocek, dikeluarkan duit lagi. Rupiah lah teman-teman. Kalau dolar, US, apa? Dikeluarkan banyak duit sekali. Masya Allah. Dan kalau kita lemah iman, kita akan betul lah, apalah Ustaz cakap pula. Jangan ikut dalam perkara tersebut. Justru amalkan apa yang diajarkan oleh ahli tasawuf sendiri, yaitu Imam Syarani yang berkata, fa'alimtu anna hadzal ilm qad irtafa'a min al-qulub fasurirtu bidzalik. Allah berikan ilham kepada saya yang mengatakan bahwa ilmu ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin boleh ada sebagian ulama aulia yang benar boleh buat, tapi zaman sekarang tukang sihir saja yang ramai. Mereka yang mendakwa ilmu gaib padahal mereka tak punya apa. Fasurirtu bidzalik, aku kemudian bergembira dengan perkara tersebut. Lalu apa nasihat Imam Syarani? Fa iyyakum ayyuhal ikhwan min al-ishtighal bidzalika summa iyyakum. Wahai sahabat-sahabat, kata Imam Syarani, wahai sahabat-sahabat sekalian, iyyakum min al-ishtighal bidzalik summa iyyakum. Jauhkan diri kita, awas, jauh. Jangan sampai kita sibuk-sibuk dengan perkara seperti ini. Wa alaikum bis-sabri ala qiyamikum fi as-sana'i al-hiraf. Fi as-sana'i wal-hiraf allati biha ma'ashukum. Alaikum bis-sabr. Tekuni terus, tekuni dengan sabar, apa amalan dan profession kita sekarang ni. Itu pegang saja, kata Imam Syarani. Jangan tertipu dengan perkara yang seperti ini. Awak berniaga sajalah. Awak menjadi pegawai sajalah. Awak yang menjadi bekerja di tempat yang halal yang Allah telah tetapkan untuk kita, amalkan saja. Follow jalan itu saja. Iyyakum wal ishtighal bihadzal ilm. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara kimia dan simia seperti ini. Wa ajrukum 'ala Allah. Kalau kita sabar, follow apa yang telah Allah halalkan dalam pekerjaan kita dan profession yang kita amalkan, wa ajrukum 'ala Allah, dan pahala kita Allah yang akan bagi. Tak payahlah kita cari-cari benda-benda yang bukan-bukan. Tak payahlah kita nak cari perkara-perkara yang tidak Allah izinkan. Tapi herannya sekali lagi tuan-tuan, apabila kita tak mengetahui ilmu ini, lalu kemudian kita ingat orang yang mengajarkan perkara tersebut nampak macam orang agama, pakailah serban besar bukan main. Dan kalau di Indonesia orang seperti ini semua dipanggil sama, kiai saja. Kiai. Dan kiai, kita ingat, setiap kiai ini maknanya ilmu tinggi nih, ilmu agama hebat. Tak, kadang ada kiai yang bukan ilmu agama, tapi kiai yang coba ajarkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Justru kita kena jaga diri kita, dan kita sudah ada pegangan daripada para ulama kita yang mengajarkan kita untuk jangan tertipu dengan skim cepat kaya, sama ada yang berbentuk spiritual yang seperti kimia dan simia, walaupun skim cepat kaya dalam bentuk investment dan perkara-perkara lain. Semua ini adalah perkara-perkara yang hanya menipu saja,
Yang benar adalah pegang amalan, pekerjaan, profession yang kita amalkan. Pegang profession yang telah kita amalkan sekarang ini, tekuni dia dengan sabar, insya Allah pahala yang sangat besar berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tersedia untuk kita. Dan berbincang tentang profession ini teman-teman, amalan kita pada minggu ini adalah apa yang mesti kita baca setiap kali kita keluar rumah untuk bekerja, untuk mengamalkan amalan atau pekerjaan profession yang telah Allah berikan kepada kita, ya kan? Kadang kita nak keluar rumah, ada perkara yang merungsingkan diri kita. Kadang ada perkara yang membuat kita bimbang. Nanti kalau saya pergi, apa yang akan berlaku di tengah jalan? Bagaimana apa yang akan berlaku di tempat kerja kita? Atau mungkin ada perkara-perkara yang kita takuti berlaku dalam pekerjaan kita. Justru itu Nabi SAW mengajarkan kita apa yang mesti dibaca setiap kali kita keluar rumah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata Imam Nawawi, hadisun sahih, sebuah hadis yang sahih yang boleh kita amalkan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali keluar rumah akan membaca doa seperti ini. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, kata Ummu Salamah, ma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarfahu ila sama. Setiap kali Rasulullah keluar rumah, beliau akan angkat kepalanya ke langit. Maksudnya tengok ke langit, memandang ke langit, lalu membaca doa ni. Maksud berdoa, berdoa ni ada beberapa cara. Ada yang Nabi lakukan mengangkat tangan, dua-dua tangan pun Nabi lakukan. Ada yang Nabi lakukan setakat jari saja ke langit, itu pun Nabi pernah buat untuk berdoa. Ada yang angkat tangan macam ini, ada yang angkat tangan macam ni. Ada beberapa bentuk angkat tangan, nanti kita akan bincang pada kesempatan yang lain. Sekarang ni bentuk doa yang Nabi lakukan adalah Nabi keluar rumah, angkat kepala ke langit, seolah-olah berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi berkata, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kalau sudah cakap Bismillah tawakkaltu ala Allah, maknanya Allah sudah jaga kita lah. Apa yang berlaku baik untuk kita. Kalaupun negatif yang berlaku, tetap baik untuk kita dalam jangka masa yang lebih panjang. Apa yang akan berlaku mesti baik, sebab kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Nabi? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Apa maknanya? Ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an adilla aw udalla, daripada saya tersesat ataupun disesatkan. Apa maknanya tersesat atau disesatkan? Istilah zaman kita sekarang, ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada menipu orang ataupun ditipu orang. Zaman sekarang berapa ramai orang ditipu kan teman? Dalam semua bidang. Ramai orang datang dengan mulut yang sangat manis sekali, menaburkan beribu janji kepada kita, sedap sangat benar. Tapi lepas kita berikan kepercayaan kepada dia, tiba-tiba habis duit. Semua duit hilang. Macam tadi kimia dan simia, invest lah ini itu, akhirnya lepas kita berikan duit, habis begitu saja, tak kembali kepada kita. Justru kata doa yang Nabi ajarkan, kalau keluar rumah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala
daripada kita tersesat ataupun disesatkan. Kita jangan menipu orang, jangan juga ditipu orang. Tak menipu orang tak cukup, tak ditipu pun perlu juga. Karena saya orang baik, saya tak pernah menipu orang, tak cukup. Orang baik adalah bukan hanya tak menipu, tapi juga tak ditipu. Kita mesti pandai. Ada orang baik bodoh, yaitu dia tak pernah menipu orang, tapi selalu kena tipu. Ini tak cukup juga. Bukan orang Islam yang seperti itu yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Azilla maknanya saya tergelincir, tersilap dalam memutuskan sesuatu. Tersilap, saya berlindung kepada Allah daripada tersilap, au uzalla, atau dibuat tersilap oleh orang lain. Kalau macam tadi juga, kita salah dengan kita sendiri, pilihan kita sendiri. Ada lagi kita salah karena orang bujuk rayu kita. Ini bahaya juga. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Au azlima au uzlama. Saya berlindung juga kepadamu ya Allah daripada menzalimi orang lain ataupun dizalimi oleh orang lain. Sekali lagi, orang baik tak boleh menzalimi orang lain. Pada masa yang sama dia mesti pandai, jangan sampai kena dizalimi oleh orang lain. Dia kena pandai perkara tersebut. Au ajhala au yujhala alayya. Saya juga berlindung daripada menjahili orang lain. Menjahili tahu tuan-tuan? Kita orang jahil sangat, apa maknanya? Dia suka ganggu orang kan, suka menyakiti orang lain. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah daripada menyakiti orang lain ataupun disakiti oleh orang lain. Hebat doa ini. Kalau kita keluar rumah, kita baca doa ini dengan penuh kesedaran, dengan penuh pemahaman. Keluar rumah, mencari rizki kita yang halal, kita minta agar dilindungi daripada jangan sampai ditipu, jangan sampai dizalimi, jangan sampai tersalah, jangan sampai disakiti oleh orang lain. Insya Allah seluruh urusan kita menjadi lebih mudah. Insya Allah segala urusan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita boleh amalkan tuan-tuan ya. Insya Allah kita boleh amalkan. Siapa yang belum dapat doa ini nanti Haji Karim kasih WhatsApp dia, biasa sekretari kita juga. Kita tutup dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang dapat merusak iman, merusak akhlak, merusak Islam kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin hari memberikan kita ilmu yang semakin tinggi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pengenalan, ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jejak langkah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, al-awliya, al-salihin ala hadiniya wa kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam.